Kita akan membuat komposit RGB, digitasi peta, dan analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS. Nah, di sini sebelum kita melakukan pembuatan dari RGB, digitasi peta, dan analisis perubahan garis pantainya, kita akan mendownload dulu data peta yang akan kita mau, yang akan kita tuju. Nah, kita bisa dari Explorer atau dari Chrome. Nah, di sini saya menggunakan Explorer-nya. Nah, di sini kita akan mengetik Earth Explorer. Nah, menggunakan Earth Explorer ini kita bisa nanti untuk mendapatkan data peta yang kita inginkan. Nah, ini dia link apanya. Ini dia Earth Explorer-nya. Kita klik. Nah, inilah tampilan awalnya Earth Explorer-nya. Nah, untuk kita bisa mendownload datanya dan mencari datanya, dan kita bisa mencari di sini. Tetapi sebelum kita mencari itu semua, kita harus login dulu nih jika belum punya akun. Di sini adalah tempat kita bisa sign in dan juga login. Nah, untuk kita sign in, kita mendaftar ulang atau mendaftar bikin baru di sini. Ini kita akan membuat akun di sini. Nah, kebetulan kan saya sudah mendownload akun, jadi saya sudah punya akunnya. Tinggal mengetik apa nickname-nya dan passwordnya. Setelah itu kita sign in. Nah, seperti inilah juga setelah kita login. Nah, untuk mencari daerah yang kita inginkan, pertama kita mengganti ini as US features menjadi world features. Nah, kemudian di sini kita akan mengetik nama pulau atau tempat yang kita inginkan. Nah, saya ambil contoh di sini Pulau Meles. Nah, setelah ini sudah, ini all, lalu kita show. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita klik nama pulaunya atau nama tempat yang kita ingin, klik sekali saja. Nah, di peta yang ada di kanan kita ini, disinilah dia menunjukkan lokasi tempat yang kita ingin tuju. Nah, setelah itu kita akan membuat tahun dan bulan dan tanggalnya untuk mengambil data pada tahun peta tersebut. Nah, di sini kita mengambil contoh bulan 2 tanggal 2 2019 dengan jarak tahunnya tanggal bulan 5 tanggal 27 tahun 2024. Setelah itu, jika datanya telah kita isi, tahunnya telah kita isi, kita pencet datasets. Nah, di sini di bagian datasets ini kita akan memencet Landsat, satelit Landsat. Nah, setelah itu kita ke Landsat Collection 2 level 1. Nah, di sini bisa kita checklist semua atau kita pilih salah satu. Nah, di sini kita akan mengambil Landsat 8 karena kita menggunakan Landsat 8 sampai 9 OLE. Setelah itu sudah, lalu kita klik result. Nah, setelah kita klik result, seperti inilah dia tampilannya. Nah, di sini kita bisa memilih pada tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapa kita akan memilih lokasi kita. Nah, kita cari di sini tuh yang paling sedikit awannya. Contoh kita ambil yang tahun 2024 bulan 5 tanggal 12. Pertama kita akan memencet show footprint untuk menandakan lokasinya. Lalu kita klik show browse overlay. Nah, ini kita bisa zoom saja. Nah, setelah itu di sini ada download options. Kita klik download options untuk mendownload data petanya. Inilah.
Nah, setelah itu kita akan memencet product options. Nah, lalu kita klik ini 983 GB. Ini kita klik agar datanya terdownload. Nah, setelah kita mendownload data Landsat-nya, kita akan membuat komposit RGB-nya terlebih dahulu, yaitu kita ke layers, lalu kita klik kanan, kita cari data yang tahun terbaru yaitu Pulau Mules tahun 2024. Kita ambil di data yang B4, B5 dan B6. Add. Nah, setelah ini telah muncul, kita ke Arc Toolbox. Lalu kita ke Data Management Tools, kita ke Raster, kita ke Raster Processing, kita ke Composite Band. Kita masukkan datanya satu persatu. Lalu kita masukkan lagi. Kemudian kita ke Environments, kita ke Output Coordinates. Kita masukkan same as display. Kita ubah dari same as input ke same as display. Lalu kita oke. Ini adalah zona yang kita pakai nanti. Setelah itu kita tunggu sampai dia terproses. Kita akan membuat juga data yang sama pada tahun 2019. Klik kanan pada layers, data, kita masukkan data yang sama. Ya, kita ke Arc Box, kita konsepkan saja ini, kita masukkan data yang satu-satu. Kita environments, kita coordinates, kita ganti menjadi same as display. Oke, setelah itu oke, kita tunggu sampai terkomposit lagi. Oke, setelah sudah, kita akan menzoom pulau yang kita tuju, yaitu Pulau Mules. Nah, kita akan rapikan posisinya. Oke, setelah itu kita akan membuat digitasi petanya, yaitu kita ke katalog, kita klik kanan, kita bikin new, lalu shape file. Kita bikin di sini Pulau Mules 2019. Kita bikin point, kita ubah menjadi polygon, kita edit, kita bikin projected coordinate systemnya, ETM-nya WGS 1984 dengan Northern Hemisphere. Kita ambil zona yang 51N, kita oke, lalu kita oke. Oke, setelah itu kita akan mengganti warna pulaunya, mengganti warna data tadi menjadi transparan dan mengubah transparansinya menjadi 70%. Nah, setelah itu oke. Nah, untuk membuat digitasinya kita akan membuat dari poligon titik-titik untuk mengelilingi pulau ini seperti membuat pola pada pulau ini. Nah, caranya adalah kita start editing. Ya kan, kita start editing, kemudian kita ke create features atau bisa langsung muncul di kanan kita ini. Kita klik sekali pada Pulau Mules, kita klik polygon, lalu kita akan matikan ini. Setelah sudah, kita klik 2 kali. Nah, inilah dia hasil dari digitalisasinya. Setelah itu kita save dan stop editing. Nah, untuk yang tahun 2024 kita akan klik kanan lagi di sini. Kita buat save file lagi, membuat Pulau Mules 2024 dengan feature type-nya adalah polygon. Edit lagi, kita masukkan data-data yang sama seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita akan edit lagi nih di poligonnya, kita editing, kita klik Pulau Mules, kita klik polygon. Nah, kita akan
Nah, setelah sudah, kita akan klik kanan, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita unchecklist semua agar kelihatan jelas yang mana dia. Nah, itu adalah garis dari pulaunya pada tahun itu. Setelah itu kita save edit dan stop editing. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS Digital Shoreline Analysis System, yaitu kita akan langkahnya ialah kita ke search atau dari Windows kita bisa Ctrl F atau search langsung. Kita membuat di sini kita ketik polygon to line. Setelah itu kita klik sekali. Lalu kita masukkan data yang tahun terbaru 2024. Lalu kita ganti namanya menjadi Pulau Mules 2024 underscore line. Kita save. Lalu kita oke. Nah, setelah sudah kita search lagi, kita bikin polygon to line underscore line. Kita save, lalu kita oke. Nah, setelah sudah kita search lagi, kita bikin polygon to line lagi untuk tahun yang 2019. Sama seperti yang tadi, kita ganti namanya jadi Pulau Mules 2019 underscore line. Oke. Setelah itu nanti kita akan buat buffer lainnya dengan cara kita search lagi. Kita klik di sini buffer saja. Nanti muncul ini adalah buffer analysis tool. Nah, di sini kita akan memilih tahun yang lebih lama ya, yang 2019. Kemudian di sini linear unitnya menjadi 20 meter. Kita ganti nama outputnya menjadi buffer Pulau Mules 2019. Kita save. Lalu kita oke kan. Kemudian kita ketik lagi di sini di search polygon to line. Untuk mengubah buffernya tadi menjadi line lagi. Kita klik polygon to line, kita masukkan buffer Pulau Mules tahun 2019 nya. Kita ganti namanya buffer line. Oke. Langkah selanjutnya kita membuat file geodatabase-nya dengan cara kita ke katalog, lalu klik kanan pada home, kita new, baru personal geodatabase, kita buat namanya DSASN, lalu kita klik kanan di DSAS, klik kanan. Nah, kita ke katalog tadi, kita klik kanan, lalu kita ke DSAS tadi, kita klik kanan, kita bikin new, kita bikin new feature class. Kita bikin namanya di sini baseline dengan tipenya line. Lalu kita next. Kita buat UTM zone-nya 51N. Lalu kita finish. Nah, lalu kita buat untuk yang shoreline-nya sama. Saya klik kanan, kita new, kita bisa class. Kita buat shoreline dengan feature class line. Kita next. Kita ke UTM zone 51, kita next, finish. Lalu kita checklist Pulau Mules kita tahun 2004 dan 2019. Kita akan membuat baseline-nya. Kita start editing. Kita pilih yang baseline. Lalu kita oke. Kemudian kita matiin yang buffer line-nya agar lebih jelas lagi. Lalu terlihat jelas di sini garisnya. Di sini kita akan membuat garis baseline-nya. Kita klik garis pantai terlamanya dulu, yaitu yang ini. Kita klik kanan, copy, lalu kita paste, kita ubah menjadi baseline. Oke. Lalu kita save edit dan stop edit. Kemudian kita start editing lagi untuk membuat yang shoreline. Kita oke. Kemudian kita aktifkan clock tahun 2019. Nah, ini sudah jelas. Lalu untuk syaratnya yaitu kita klik garis pantai yang terbaru dengan buffer line-nya.
yang di tengah inilah dia garisnya yang terbaru. Nah ini kita klik sekali, kita klik kanan copy, kita paste lagi, kita buat ke shoreline, lalu kita klik yang bawahnya juga, line buffernya kita akan ubah menjadi, kita klik kanan juga copy, lalu kita paste untuk shoreline. Lalu kita ke atribut otomator, kita pilih shoreline, kita checklist semua data-data yang ada di sini, lalu kita add fields, yes, setelah berhasil, kita ke baseline, kita ID fieldnya kita checklist, kita pilih baseline, terus kita checklist, lalu kita add fields. Setelah sudah kita X, kita keluar. Lalu kita start editing, kita ambil baseline. Sorry, kita klik yang shoreline dulu untuk membuat namanya. Kita klik kanan pada shoreline. Kita klik kanan pada shoreline, kita open attribute table, kita bikin tanggalnya, kita ganti sesuai dengan tanggal peta kita, yaitu kita masukkan dulu yang terlama dulu yang di atas, yaitu tanggal bulan 7 tanggal 26 tahun 2019. Lalu kita bikin juga di tahun yang terbarunya sama, yang di situ adalah bulan 5 tanggal 12 tahun 2017, formatnya 2024, sorry. Nah di DSS ANSI-nya kita bikin 1 dan 2. Setelah beres, kita stop editing, sembari kita save. Lalu kita close. Lalu kita start editing lagi. Kita ke bagian baseline-nya, kita oke, kita klik kanan, open attribute table, kita bikin DSID-nya 1 dan DSAS group-nya 1 juga. Lalu kita stop editing dan save editingnya. Lalu kita close. Setelah itu kita ke default parameter, kita akan memasukkan data-datanya, yaitu seperti baseline layer-nya menjadi baseline ID-nya menjadi field, baseline parameter menjadi group, baseline ininya menjadi search. Kita bikin offshore, lalu kita bikin juga di shoreline-nya hal yang sama. Ini shoreline data field, kita masukkan ke date, lalu di sini menjadi ANSI. Metadata ini adalah kita membuat nama judul kita, nama kita, alamat, dan lokasinya, tujuannya apa. Ini sudah saya bikin. Di sini seperti judulnya, ini subjudul data abstrak, ini tujuannya yaitu edukasi. Ini adalah data-data pribadi kita. Setelah sudah, kita oke. Setelah itu kita ke transact, kita buat namanya transact dengan maksimum subsistence-nya 100 dan ini 15. Lalu ini 100. Lalu kita oke. Lalu kita tunggu dia terprocessing. Setelah ini udah beres, kita bisa lihat di sini. Inilah hasilnya. Lalu kita ke bagian calculate rates. Kita centang di bagian NSM dan RPR, endpoint rate. Lalu kita langsung calculate. Kita tunggu calculate-nya. Setelah sudah calculate-nya, kita akan exit. Nah, di sini hasil perhitungan APR-nya. Bisa kita klik kanan, open attribute tables. Ini adalah semua hasilnya. Hasil APR-nya. Lalu kita di sini akan membuat layout-nya, yaitu kita akan zoom up dulu. Nah, ini adalah hasil dari peta yang saya buat. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Membuat komposit RGB, digitasi peta, dan analisis perubahan garis pantai menggunakan DSAS. Sekian video dari saya. Terima kasih.